beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Oh Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga, Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Shalom, Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih di dalam Kristus. Bulan ini kita bersama-sama memperingati 75 tahun kemerdekaan negara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kita. Sebagai anak negeri, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita bersinergi di tengah-tengah bangsa yang sedang menghadapi persoalan pandemi. Masih dalam suasana kemerdekaan, ada satu kemerdekaan yang juga tidak kalah penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Ini adalah fakta iman, sekaligus sebuah kenyataan yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, doa dan harapan saya, kiranya melalui ibadah yang kita selenggarakan selama 1 bulan ini, jemaat sekalian ditolong untuk dapat menikmati akan karya kemerdekaan Kristus secara nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus kita bersama-sama juga akan ditolong untuk mengisi kemerdekaan yang Kristus berikan bagi dan untuk kemuliaan namanya. Selamat berbakti. Selamat mensyukuri anugerah kemerdekaan yang Kristus berikan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berkat Tuhan atas kita sekalian. Di tengah kita menjalani kehidupan yang belum normal ini,
mari kita mempercayai bahwa anugerah Tuhan dalam hidup kita itu sangat besar bagi kita sekalian. Sangat besar anugerah. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kita di minggu yang pertama bulan Agustus ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turun atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, Pembacaan kita terambil dari Mazmur 25 ayat 10 yang berbunyi demikian. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Dan bagi bangsa Indonesia, bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Biarlah kita mengingat akan bangsa kita, agar bangsa kita dipulihkan dari masa lalu yang kelam dan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Biarlah Yesus Tuhan kita yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, Saudara, mari kita bersama bangkit berdiri bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan sebagai jemaat Mennonite, mari kita menyatakan komitmen kemuridan. Komitmen kemuridan.
Tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Yesus adalah sahabat dan penolong kita. Dialah itu membuat kita tidak ragu lagi untuk mengikut dan melayani Dia. Tiada ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Karena kasih, ada pengampunan, ada pemulihan. Biarlah lagu ini mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema merdeka dari masa lalu. Singer akan menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut,
melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku, dan Engkau tidak ingat akan pelanggaran-pelanggaran. Jauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunanmu Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri. Pengampunan yang kau beri
yang kau beri, pulihkan ku. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita sudah bertemu di minggu yang pertama di bulan Agustus ini. Meskipun kita belum bisa beribadah secara langsung, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama dinyatakan meskipun Bapak Ibu harus beribadah di rumah masing-masing. Di bulan Agustus ini, saudara, kita akan banyak membahas satu tema dengan topik kemerdekaan. Dan saya akan mengawali pada minggu yang pertama ini dengan sebuah tema, yaitu merdeka dari ikatan masa lalu. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Saya mengajak kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Saya akan membaca dari tempat ini dan Bapak Ibu membaca di rumah masing-masing. 1 Korintus pasal 15 ayat 9 dan 10, dan setelah itu kita akan berdoa. Firman Tuhan berkata, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia." Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami kembali boleh bertemu di dalam ibadah online. Dan terima kasih untuk satu tema yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, yaitu merdeka dari ikatan masa lalu. Kami mau menjadi orang-orang yang merdeka dari semua ikatan-ikatan kami di masa lalu Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang bekerja melalui kehidupan setiap kami. Beracara melalui firman-Mu, hamba terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Biarlah firman-Mu tersampaikan dengan jelas kepada setiap kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar-pendengar saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata, amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang seekor gajah yang diikat kakinya dengan seutas tali yang kecil, mungkin adalah satu cerita motivasi yang sangat terkenal. Saya percaya sebagian besar dari kita mungkin pernah mendengar cerita itu. Tetapi pernah mendengar cerita itu dan memaknai cerita itu dan belajar dari cerita itu tentu adalah dua hal yang berbeda. Karena itu izinkan sekali lagi saya menceritakan kisah ini supaya kita bisa belajar banyak dari cerita ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kisah ini dimulai dari seorang yang datang ke penangkaran gajah. Dan ketika dia sampai di sana, dia heran ketika melihat banyak gajah di sana yang tubuhnya besar dan kekuatannya besar, hanya diikat oleh seutas tali yang kecil. Lalu orang itu bertanya kepada si pawang gajah, "Pak, bagaimana mungkin gajah yang besar-besar ini dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi hanya diikat dengan tali yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran dan kekuatan si gajah-gajah ini? Apakah mereka tidak berusaha untuk melepaskan diri? Apakah mereka tidak bisa melepaskan diri dari ikatan ini?" Si pawang gajah dengan santai menjawab, "Bukan tidak bisa, tetapi tidak mau." Lalu si pawang gajah itu mulai bercerita bahwa ikatan-ikatan itu dilakukan atau diberikan kepada si gajah bukan ketika mereka sudah dewasa, tetapi ketika mereka masih sebagai gajah-gajah muda yang kekuatannya masih terbatas. Ketika mereka diikat oleh tali itu, mereka berusaha untuk melepaskan diri. Dan semakin mereka berusaha, tali itu semakin menyakiti kaki mereka. Mereka terus berusaha melepas. Tapi yang ada hanya rasa sakit dan semakin sakit. Sampai tiba pada satu titik, si gajah merasakan rasa sakit yang amat sangat. Dan sejak saat itu, dia berhenti untuk mencoba melepaskan diri dari ikatan itu. Dan dia berkata, "Sudah tidak
bisa lagi. Ketika gajah-gajah ini bertumbuh menjadi gajah dewasa yang besar dengan kekuatan yang luar biasa, mereka tetap tidak pernah berusaha untuk melepaskan diri dari tali yang kecil itu. Karena ikatan itu sesungguhnya sudah berpindah dari ikatan di kaki menjadi ikatan di pikiran dan di benak sang gajah itu. Dan mereka selalu berkata, tidak pernah bisa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bukankah ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Sadar atau tidak, ada ikatan-ikatan yang mengikat kita di masa-masa yang lalu. Mungkin rasa sakit menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. Dan kita terus berusaha untuk mencoba keluar dari ikatan itu. Kita mencoba melepaskan diri dari ikatan itu. Tetapi yang ada hanya rasa sakit, dan semakin sakit. Sampai pada akhirnya kita berhenti untuk mencoba dan berkata, tidak mungkin bisa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa belenggu-belenggu yang bisa mengikat kita di masa lalu? Yang pertama mungkin trauma-trauma di masa lalu, saudara. Bisa berupa kecelakaan yang mungkin merenggut orang-orang yang kita kasihi. Atau mungkin berupa pelecehan-pelecehan yang mungkin mempermalukan kita sedemikian luar biasa. Sehingga kita mengalami kepahitan terhadap seseorang atau mungkin keadaan hidup kita. Rasa sakit, dendam, kemarahan. Atau mungkin ikatan-ikatan berupa okultisme, penyembahan berhala, perdukunan, yang mengikat kita dari nenek moyang kita, tradisi demi tradisi, generasi demi generasi. Dan kita seakan-akan tidak bisa lepas dari semua ikatan itu. Atau mungkin sebuah penyakit yang berat, penyakit yang kronis, yang menahun dalam hidup kita. Sehingga ketika akhirnya, bahkan ketika penyakit itu sudah sembuh, kita masih merasa bahwa kita tetap sakit. Apa ciri-ciri orang yang terbelenggu dengan ikatan-ikatan masa lalu, saudara? Ada beberapa ciri. Antara lain, takut untuk melangkah, takut untuk mencoba, takut mengalami kegagalan, takut tertolak, diliputi kekhawatiran, perasaan bersalah yang terus-menerus terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Ragu-ragu, bimbang. Dan ada banyak ciri-ciri lainnya. Yang semua memiliki konotasi yang negatif dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa melepaskan diri dari semua ikatan-ikatan masa lalu itu. Bagaimana kita bisa merdeka dari ikatan masa lalu itu. Saya menyadari bahwa waktu kita sangat terbatas. Tentu tidak mungkin saya membahasnya terlalu dalam, saudara. Tetapi kita akan belajar 4 prinsip yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa merdeka dari ikatan masa lalu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat terkenal yang bernama Rasul Paulus, yang dulu disebut atau dipanggil dengan nama Saulus. Kemunculan Saulus dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 7, yaitu peristiwa tentang pembunuhan Stefanus. Saulus tidak hanya ada di sana, tetapi Alkitab juga mencatat bahwa Saulus setuju dengan terbunuhnya Stefanus. Tetapi ternyata kisah Saulus tidak berakhir di Kisah Rasul pasal 7, saudara. Kalau kita lihat Kisah Rasul pasal 8, apa yang Paulus lakukan malah semakin menjadi-jadi. Contohnya Kisah Rasul 8 ayat 3, berbunyi demikian. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Lukas di dalam Kisah Rasul mencatat bahwa seorang muda yang bernama Saulus ini justru menjadi salah satu orang yang sangat giat untuk menangkap dan menyiksa murid-murid Tuhan
pada waktu itu. Titik balik kehidupan Saulus terjadi ketika dia pergi ke Damsyik dengan membawa surat dari imam-imam kepala. Di tengah jalan itulah dia bertemu dengan Yesus. Melalui cahaya yang sangat terang, bahkan dikatakan lebih terang dari cahaya matahari. Dan Yesus menegur Paulus dengan sebuah kalimat, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Singkat cerita, kehidupan Saulus berubah. Dari seorang penganiaya jemaat menjadi orang yang sangat giat dan rajin untuk menyebarkan kisah kehidupan Kristus. Dan melalui kehidupan Rasul Paulus yang diubahkan itulah, kita sekarang bisa mendapati bahwa sebagian besar dari perjanjian baru kita berisi surat-surat kiriman yang ditulis oleh Rasul Paulus. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Paulus bisa merdeka dari ikatan masa lalu. Yang pertama, saudara, di dalam saat kita kembali dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dikatakan demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Yang pertama, bagaimana Paulus bisa merdeka dari ikatan masa lalu adalah ia menerima dan berdamai dengan masa lalunya. Paulus tidak coba untuk menyangkal bahwa dia pernah menjadi penganiaya jemaat. Paulus tidak pernah berusaha menghilangkan identitasnya yang dahulu sebagai seorang penganiaya jemaat. Di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, dia mengakui bahwa aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan dia berkata, sesungguhnya aku tidak layak disebut rasul. Mengapa? Karena aku seorang penganiaya jemaat. Saudara, bukankah itu yang seringkali saudara dan saya alami? Peristiwa yang dulu pernah kita alami, dulu pernah terjadi, membuat kita selalu merasa tidak layak, dan tidak layak. Kita mencoba seringkali menyangkali hal itu. Kita mencoba untuk melupakan hal itu. Kita mencoba untuk seakan-akan hal itu tidak pernah terjadi. Tapi yang ada malah ikatannya semakin kuat dan semakin mencengkram kita. Mari pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Paulus. Kita harus menerima dan berdamai dengan masa lalu kita. Karena apapun yang kita lakukan, kita tidak pernah bisa menghapus apa yang terjadi di masa lalu. Yang terjadi, yang telah terjadi, tetap telah terjadi. Tetapi masalahnya adalah kita tidak boleh berhenti sampai di poin ini, saudara. Seperti juga Paulus tidak berhenti di poin ini. Mari kita masuk di poin yang kedua, poin yang sangat krusial. Yaitu ayat 10a. Dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. I am what I am. Karena kasih karunia Allah. Poin yang pertama, kita berdamai dan menerima masa lalu. Poin yang kedua, kita bertemu dengan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Itulah ternyata yang mengubahkan kehidupan Rasul Paulus. Masa lalunya tetap ada, tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, sang sumber damai itu, sang sumber anugerah itu, kehidupannya diubahkan. Dia tidak lagi seperti dia yang dulu. Dia sebagaimana adanya dia sekarang, semua oleh karena kasih anugerah Allah. Satu kali saya pernah mendengar sebuah kesaksian yang sangat inspiratif. Ada seorang hamba Tuhan yang mempunyai masa lalu sebagai seorang pecandu narkoba. Bertahun-tahun dia merasa menyesal mengapa dulu dia pernah menjadi seorang pecandu narkoba. Karena ternyata masa lalunya itu seringkali menghambat pelayanannya. Orang seringkali tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Mereka selalu berkata bahwa
Yang namanya pemakai pasti akan kembali lagi menjadi pemakai. Dia tidak sepenuhnya menolak anggapan itu. Karena dia juga menyadari betapa kuatnya daya tarik untuk kembali kepada kehidupan yang lalu. Tetapi dia percaya bahwa oleh karena kasih karunia Allah, dia bisa bertahan untuk tidak kembali menjadi seorang pemakai. Tetapi bertahun-tahun dia merasa, mengapa Tuhan, mengapa aku harus mempunyai latar belakang sebagai seorang pemakai narkoba. Sampai akhirnya ada satu peristiwa, saudara, di mana ada seorang pemuda pecandu narkoba yang tidak mau dilayani oleh hamba Tuhan siapapun. Karena dia berkata, kamu tidak tahu apa yang kualami, kamu tidak pernah merasakan betapa sulitnya menjadi seorang pecandu. Sampai akhirnya si hamba Tuhan ini dibawa untuk menjumpai pemuda ini. Dia tidak banyak berkata-kata, dia hanya menceritakan masa lalunya. Dia hanya berkata, aku dulu juga sama seperti engkau. Aku dulu juga jatuh di lubang yang sama seperti di mana engkau sekarang berada. Aku tahu betapa sulitnya untuk lepas daripada ikatan narkoba. Aku tahu betapa menderitanya ketika kita sedang sakau. Aku tahu semua rasa itu. Tetapi yang membedakan engkau dan aku adalah aku bisa bebas dari semua itu. Dan karena itu aku percaya engkau juga bisa bebas. Setelah apa yang terjadi, ternyata perkataan hamba Tuhan ini bisa diterima oleh pemuda itu. Dan sampai akhirnya dilayani. Dan akhirnya pemuda itu mau melepaskan diri dari narkoba. Dan sejak saat itulah si hamba Tuhan ini menyadari, ternyata Tuhan memakai masa lalunya yang gelap dengan sebuah tujuan. Tuhan memakai masa lalunya yang kelam itu untuk melayani orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti yang dahulu pernah ia alami. Dan akhirnya dia berhenti menyesali masa lalunya. Dan dia mengambil bagian pelayanan khusus melayani orang-orang yang mengalami ketergantungan dengan narkoba. Seperti yang dulu pernah dia alami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, melalui kehidupan Paulus dan kisah hamba Tuhan yang saya ceritakan ini, ternyata Tuhan punya maksud. Seringkali Tuhan punya maksud dengan masa lalu kita. Asal kita sudah bertemu dengan sang sumber anugerah itu di dalam Yesus Kristus, maka hidup kita diubahkan. Masa lalu kita dimerdekakan. Dan kita menjadi orang yang baru sebagaimana adanya kita saat ini. Dan kita bisa berkata seperti Paulus, I am what I am. Semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Yang ketiga, saudara, ayat 10b dikatakan demikian. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini menarik, saudara. Ternyata masa lalu kita yang kelam, ketika bertemu dengan anugerah Allah, bertemu dengan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, justru merupakan bahan bakar untuk memotivasi kita untuk bekerja lebih keras lagi. Dan ini merupakan salah satu alasan mengapa Paulus menjadi hamba Tuhan yang paling efektif di masanya. Karena ternyata perasaan ketidaklayakan itu, ketika bertemu dengan kasih karunia Allah, maka itu diubahkan menjadi sebuah keinginan dan hasrat untuk bekerja lebih giat lagi, lebih keras lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir dari poin kita, bagian ini ditutup dengan sebuah kalimat, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menyadari bahwa semua hal-hal besar yang dia lakukan mungkin diawali dengan perasaan ketidaklayakan. Pertemuannya dengan kasih karunia Allah membuat dia menjadi orang yang lebih giat dalam pelayanan. Tetapi pada akhirnya dia harus mengatakan bahwa semua karena kasih karunia-Nya. Semua karena
anugerah Tuhan. Bukan karena dirinya, bukan karena kekuatannya, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang Paulus alami ternyata tidak hanya dialami oleh Paulus, tetapi juga dialami oleh satu tokoh yang bernama John Newton. John Newton adalah hamba Tuhan yang hidup di tahun 1725 sampai 1807. Masa lalunya begitu kelam, saudara. Memang John Newton lahir dari seorang ibu yang sangat mengasihi Tuhan. Tetapi itu hanya sampai usia 7 tahun. Dia diajar dengan firman Tuhan oleh ibunya. Karena setelah usia 7 tahun, ibunya meninggal dunia. Dan setelah itu, John Newton mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang pelaut. Dan kehidupan menjadi seorang pelaut adalah kehidupan yang penuh dengan dosa pada waktu itu. Semua jenis dosa dia lakukan. Bahkan di antara teman-temannya pelaut, dia dicap sebagai orang yang paling brengsek. Dosanya begitu besar, dia begitu kasar. Dan tidak hanya itu, saudara. Akhirnya John Newton mengambil pekerjaan yang sangat menguntungkan pada waktu itu, tetapi juga sangat kejam, yaitu menjadi seorang penjual budak. Dia pergi berlayar ke Afrika, dia mengambil orang-orang di sana, dan dibawa ke dunia barat, dan dijadikan budak. Kejahatannya demikian luar biasa. Sampai satu kali, pelaut berpengalaman ini mengalami badai yang luar biasa. Berhari-hari kapalnya dihantam badai yang sangat dahsyat. John berpikir sudah tidak ada harapan lagi. Dia berpikir mungkin inilah akhir dari hidupnya. Sampai satu ketika dia sungguh-sungguh tidak punya harapan lagi, dia teringat peristiwa atau cerita-cerita yang dulu diceritakan oleh ibunya ketika dia masih kecil. Dan pada waktu itu, John berdoa, Tuhan, selamatkan aku. Dan hal luar biasa terjadi. Beberapa waktu kemudian, badai itu reda, saudara. Dan ini menjadi titik balik bagi John Newton, tidak masuk di dalam pertobatan. Dan setelah sekian waktu, dia menggumuli, dia belajar banyak. Dan akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pelaut, untuk menjadi hamba Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, John Newton melayani dengan sangat giat di sebuah desa yang kecil. Mungkin orang tidak pernah mendengar kisah tentang John Newton jika dia tidak menciptakan sebuah lagu. Lagu yang terinspirasi dari kisah perumpamaan anak yang hilang yang diceritakan oleh Kristus. Tetapi juga kisah sebuah lagu yang terinspirasi dari kisah hidupnya. Bagaimana orang berdosa seperti dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dan lagu itu berjudul Amazing Grace. Dan lagu Amazing Grace yang diciptakan oleh John Newton menjadi lagu yang sangat terkenal dan hampir orang Kristen di seluruh dunia menyanyikan lagu ini. Sudah tidak terhitung banyaknya orang yang bertobat melalui lagu ini. Mereka seakan-akan diperhadapkan oleh sebuah cermin. Inilah kehidupanku yang brengsek, kehidupanku yang lama, kehidupanku yang buruk. Dan ketika aku bertemu dengan anugerah Allah yang luar biasa itu, maka aku diselamatkan. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Saya mau tutup dengan satu kisah yang menarik tentang John Newton. Ketika usianya sudah 80 tahun lebih, John mengalami kepikunan yang amat sangat, saudara. Memorinya sudah banyak yang hilang. Dan ada sebuah kalimat yang dia ucapkan yang sangat luar biasa. Dia berkata demikian, meskipun ingatan saya perlahan-lahan menghilang. Tetapi ada dua hal yang selalu aku ingat dengan sangat jelas. Yang pertama, aku adalah seorang pendosa besar. Dan Yesus adalah penyelamat yang agung. Saya ulang, saudara ya.
John Newton berkata, meskipun ingatanku semakin memudar, tetapi ada dua hal yang aku ingat, selalu aku ingat dengan jelas. Yang pertama, aku adalah seorang pendosa besar. Dan yang kedua, Kristus adalah penyelamat yang agung. Dan karya John Newton, Amazing Grace, sampai kapanpun juga akan selalu menjadi lagu yang menceritakan tentang betapa besarnya kasih anugerah Allah kepada setiap kita yang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita tutup pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan mengingat 4 poin ini. Kalau kita mau bebas dan merdeka dari ikatan masa lalu, yang pertama, terima dan berdamai dengan masa lalu kita. Masa lalu tidak akan pernah bisa dihapus, tetapi masa lalu kita harus dipertemukan dengan anugerah Allah yang besar itu di dalam Yesus Kristus. Itu yang akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Bukan menjadi manusia yang lama lagi, tetapi dengan bentuk menjadi manusia yang baru, sebagaimana adanya kita sekarang. Dan justru itu memotivasi kita untuk bekerja dengan lebih giat lagi. Bekerja lebih kuat lagi. Bekerja lebih keras lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi di atas semuanya itu, kita harus menyadari bahwa semua karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Biar melalui khotbah pada pagi hari ini, saudara dan saya menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari ikatan masa lalu oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari masa lalu kami tidak selalu indah. Seringkali ada hal-hal buruk yang mungkin terjadi dalam kehidupan setiap kami. Dan mungkin seringkali hal-hal buruk dan peristiwa-peristiwa pahit itu masih terbawa dalam kehidupan kami dan membuat kami tidak bisa leluasa untuk melangkah. Tidak leluasa untuk melayani Tuhan. Tidak leluasa untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah pagi hari ini kami disadarkan bahwa meskipun masa lalu itu tetap ada, tetapi kami harus bertemu dengan Engkau, Sang Juru Selamat yang agung. Sehingga kasih karunia dan anugerah yang luar biasa itu ada di dalam kehidupan kami. Itulah yang mengubahkan kami ya Tuhan, untuk semakin giat melayani Tuhan, untuk diubahkan menjadi manusia yang baru, manusia yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami harus menyadari bahwa semua itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap mereka yang mungkin masih mengalami ikatan-ikatan dengan masa lalu. Ikatan-ikatan dengan yang tidak bisa terlepas dari peristiwa-peristiwa pahit di masa lalu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih anugerah-Mu Tuhan menyertai kami. Kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Dan biarlah kasih Kristus yang luar biasa itu mengubah hidup kami menjadi manusia yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar anugerah-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost,
Savior's ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. This earth will one day melt like snow. The sun refused to shine, yet God who sent me here below will be forever mine. He'll be forever mine. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dengarlah firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan yang melambangkan kesengsaraan Kristus 2000 tahun yang lalu bagi saudara dan saya. Mari di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah kita makan roti dan minum anggur, kita akan berdoa sekaligus menjadi doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh mengadakan perjamuan kudus, di mana kami boleh selalu diingatkan akan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kami. 2000 tahun yang lalu, tubuhmu sudah dipecah-pecahkan bagi kami, dan darahmu sudah dicurahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Dan pada pagi hari ini juga, di tengah-tengah sukacita kami, boleh menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kami juga terus mengingat buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Bagi mereka yang berjuang untuk sembuh, bagi mereka yang berjuang untuk pulih, kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Darah-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa perjamuan kudus ini membangkitkan kami, menguatkan kami, sehingga kami yang sakit menjadi sembuh, karena kuat kuasa tubuh dan darah Kristus. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami persoalan ekonomi di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan sendiri yang bekerja memberkati mereka. Di tengah-tengah resesi yang ada, Tuhan bisa membuat keajaiban dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu selalu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Ajar kami untuk selalu bersyukur Tuhan untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami juga mau terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa kiranya Engkau terus sendiri yang menyertai bangsa Indonesia. Berdoa bagi pemimpin bangsa kami baik di pusat maupun daerah. Biarlah terus Tuhan Kau beri hikmat kepada mereka untuk membebaskan Indonesia dari pandemi COVID-19 ini dan membebaskan Indonesia dari resesi ekonomi yang ada.
Kami berdoa Tuhan, kiranya berkat Tuhan, anugerah Tuhan juga menyertai pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami, jemaat-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Perubahan yang ajaib akan terjadi pada kita sejak kita menerima Yesus yang sudah mengampuni kita dan memerdekakan kita dari dosa-dosa masa lalu kita. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan harapan dalam hidupku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga kepenuhan sukacita. Sejak ku terima Yesus, jalan dosa dan gelap telah ku tinggalkan. Sejak ku terima Yesus, dosaku hilanglah, aku disucikan. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga kepenuhan sukacita. Sejak ku terima Yesus, sekarang harapan dan selamatku penuh. Sejak ku terima Yesus, aku tak bimbang, hatiku tetap teguh. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga kepenuhan sukacita. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga kepenuhan sukacita. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam keluargamu, dalam pekerjaan dan usahamu, dalam studimu, dan dalam apapun yang kau lakukan. Bagi kemuliaannya diberkatilah engkau. Semua kita berkata, amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat GKMI Anugerah Jakarta yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Berikut ini saya akan membacakan warta jemaat yang perlu kita perhatikan untuk sepanjang satu minggu ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa scan barcode dari BCA Mobile untuk persembahan perpuluhan dan juga ucapan syukur. Atau bisa juga transfer ke rekening BCA Yayasan GKMI Anugerah Jakarta dengan nomor yang tertera di layar. Kita juga akan bersama-sama tetap berdoa sepanjang satu minggu ini. Adapun pokok doanya adalah yang pertama, kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Kita mengingat untuk Ibu Hana, untuk Maklan, Bapak Pendeta Yesaya Abdi, Ibu Gio, Ibu Inawati, Bapak Budiono, Ibu Dario, Ibu Debi,
Dan kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan serta sukacita selama mereka menjalani proses pemulihan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk rangkaian tema besar kita Merdeka dalam Kristus selama bulan Agustus. Kiranya menolong jemaat untuk memahami kemerdekaan yang Kristus berikan dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Yang ketiga, kita juga doakan untuk anak-anak kita yang sedang belajar dengan sistem online. Doakan kiranya mereka tetap bertanggung jawab, sekaligus diberikan hikmat dan sukacita dalam belajar. Kita juga berdoa meminta hikmat bagi para orang tua bisa memberikan dukungan dan suasana yang positif ketika anak-anak belajar. Yang keempat, kita juga terus berdoa minta Tuhan Yesus menolong bangsa kita dalam menghadapi pandemi saat ini, khususnya supaya semua elemen bangsa bersama-sama memutuskan rantai penyebaran dengan penerapan disiplin kesehatan dan protokoler yang sudah ditetapkan. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa bergabung bersama-sama dengan kami dalam persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 pagi. Mari ajak keluarga untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Untuk meeting ID dan password Zoom akan dibagikan melalui broadcast WA. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Bapak Ibu jemaat sekalian bisa menghubungi nomor yang tertera di dalam layar. Dan kami juga mengajak jemaat untuk bersama-sama menyimpan nomor kontak gereja, bisa melalui scan barcode ini, dan kirimkan pesan dengan format nama Anda ke nomor yang sudah tertera. Kita akan bersama-sama mendaftar di sana dan kita akan mendapatkan informasi-informasi terbaru yang berhubungan dengan gereja kita. Sekian warta jemaat yang bisa kita perhatikan selama seminggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.